Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jumriani, NIM 1904010150, kelas X4F. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teori inflasi. Yang pertama, pengertian teori inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Venieris dan Sebel mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Kemudian bersifat umum. Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalkan BBM. Setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka harga-harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategi sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain. Yang kedua, teori inflasi dapat terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, teori kuantitas, dipelopori oleh Irving Fisher, yang menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga. Yang kedua, teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes, di mana inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonominya. Dalam teori ini, inflasi dianggap sebagai sebuah proses perebutan bagian rezeki atau kelompok-kelompok sosial atau para pelaku ekonomi yang mau bagian lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, teori strukturalis. Teori ini disusun berdasarkan pola pengalaman pada negara-negara Amerika Latin, khususnya struktur perekonomian di negara berkembang. Teori ini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang bisa menyebabkan inflasi adalah ketidakelastisan penerimaan ekspor dan ketidakelastisan produk makanan di dalam negeri. Penyebab inflasi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kebutuhan. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan atau permintaan yang berlebihan di pasar. Karena adanya hukum supply demand, seiring dengan meningkatnya permintaan, maka harga pun akan meningkat sehingga menyebabkan inflasi. Yang kedua, inflasi karena dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya berarti terjadi kelangkaan dalam produksi atau distribusi barang sehingga barang-barang menjadi naik. Berkurangnya produksi atau distribusi barang disebabkan oleh peningkatan biaya, misalnya dalam hal produksi barang. Yang ketiga, mencetak banyak uang. Apabila suatu bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang lebih banyak, maka pasti akan menimbulkan inflasi karena jumlah uang yang beredar sangat memiliki peran dalam menentukan nilai mata uang tersebut. Dampak inflasi. Menurut Pratama Praharja, inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Memperburuk distribusi pendapatan bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai real dari pendapatannya dan pemilik karyawan dalam bentuk uang
akan mengalami penurunan juga. Terganggunya stabilitas ekonomi, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan ekspektasi atas kondisi di masa depan para pelaku ekonomi. Terakhir, kebijakan dalam inflasi. Kebijakan fiskal ada dua. Kebijakan fiskal yaitu yang pertama, meningkatkan pajak makin tinggi pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan, maka semakin kecil konsumsi masyarakat. Yang kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah dapat menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.